Ahmad bin Jindan wa Sidna bin Shalih bin Muhsin al-Hamid wa jami' syahadat al-abi alawi summa ila arwah wal ulama wa syuhada wa sholihin wa a'immatir rasyidin summa ila arwah walidina wa muallimina wa rabbuki alaina ajma'in summa ila arwah amwat ali hajjal musalla minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yatabashshahu bir rahmah wal maghfirah wa yudkhiluhumul jannah bil ridwan wa ghairin wa afiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa inna asyraqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil mutasilil ilmi alim fi rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhum. Para bapak-bapak jamaah mushola al-mujahidin yang saya hormati serta pengurus orang tua kita yang saya sebutkan dan nama satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjut pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu kita baca kitab daripada Tanbihul Ghafilin, di mana kitab ini adalah menjelaskan tentang daripada orang-orang yang lalai. Di antara orang-orang yang lalai itu bab pertama ini sudah kita mulai, yaitu tentang bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu di halaman 3 ya, baris ke-8 dari atas ya. Nah, itu ada di tengah dikit ya. Dan cerita ada ya di tengah dikit tuh, dalam kurung. Dan cerita daripada cerita nih ya, cerita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meringan-ringankan akan sembahyang, akan sholat nih ya, maka akan mendapatkan siksa atasnya 15 macam. Nih, meninggalkan sholat, meringan-ringankan apa ya? Artinya ntar sholat sholat tar aja. Ini meringan-ringankan. Itu meringankan aja. Bagaimana kalau meninggalkannya? Ya. Nah, ini meringankannya apa tuh yang 15? Ya. Yang 6 perkara karena ada di dalam dunia. Nih, orang yang meringan-ringankan sholat di dunia udah dapat siksaan Allah. Ya, 6 perkara tuh di dunia. 3 perkara daripada ketika matinya. Ini orang yang meringan-ringankan sholat, matinya juga susah pak ya. Dan yang ketiga yaitu perkara di dalam kubur. Memang kubur pasti dah tuh ya. Kita baru masuk ke dalam pintu jembatan Shiratal Mustaqim aja udah ditanya tuh sholat kita ya. Awwalu ma yuhasabu bihi abdun yaumal qiyamah. Sholat itu awal nanti pertama kali manusia melangkah ke jembatan Shiratal Mustaqim, sholat dulu yang ditanya. Kalau sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain pun juga ikut baik. Tapi kalau sholatnya rusak, hajinya, zakatnya, puasanya, semua ada amal-amal ibadah yang lainnya, kalau sholatnya nggak beres, tolak semua. Jadi pondasi Islam itu adalah sholat. As-sholatu
Sholat itu tiang agama. Dasar tuh ya. Nah itu di dalam kubur. Dan 3 perkara lagi daripada ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya. Bertemu dengan Tuhannya kapan? Yaitu ketika kita meninggal. Ya. Kan katanya ada 2 kegembiraan yang akan didapatkan oleh manusia, itu 2. Yang pertama gembira ketika dia berbuka puasa. Woi, kita kalau buka puasa kira nggak? Ya. Tuh maghrib dihitungin tuh menit, berapa menit lagi sih, berapa menit lagi, kan gitu ya. Kenapa? Mau berbuka puasa. Ya. Kadang-kadang kita di siang hari itu godaan tuh lagi puasa apaan? Makanan enak-enak banget. Kepengen buat apaan dari siang lagi puasa, itu godaan perut itu, hawa nafsu kita. Ya. Nah, kegembiraan pertama ketika berbuka puasa. Yang kedua kegembiraan ini nih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Kapan? Ketika kita tutup mata. Makanya Pak, kalau kita lagi sakit, sakitnya keras, ini kamar kita nih. Kan kalau orang sakit kan, maaf ya, di kamar kita kan bau gitu ya, obat, kotoran, segala apa aja ada di kamar kita. Nah, ketika kita mau meninggal, ketika malaikat ruh datang ke rumah kita, bersihin tuh ruangan kamarnya. Kenapa dibersihkan? Karena kalau umpamanya dalam keadaan kotor kamar kita, itu yang datang 2 orang malaikat. Apakah malaikat Zabaniyah atau malaikat rahmah? Mau yang mana kita? Maunya yang enak-enak aja kita. Pelajarin tuh. Kenapa? Karena malaikat rahmah kalau bersih dia mau masuk. Dan yang meninggal pun juga jadi gampang. Ada kan orang yang meninggal punya susah banget, kayak orang gergaji. Ya gergaji kayu, kita belum pernah ngerasain sih. Ya, ntar nih kalau kita pada sakit, pesen tuh keluarga kita, anak kita, istri kita, kasih tahu, bersihin dong kamar tolong. Kalau bersih, udah rapi semua, wangi, kasih wangian. Datangnya siapa? Malaikat rahmah. Tapi kalau kotor, malaikat rahmah nggak masuk. Yang datang malaikat Zabaniyah, unsur rempah malaikat Zabaniyah. Ya, siapa tuh? Ya, malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat Israil. Ya, Israil kan serem banget. Makanya jangan sekali-kali kalau tiap tahun baru jangan suka beli trompet. Ya, anak kita beli trompet. Kalau kita beli trompet, kalau sekarang katanya udah ada lah di bios lah, bukan itu yang dimaksud. Kalau kita main trompet sama aja kita nantangin malaikat Israfil. Tuh, ada di sini. Ya. Itu kan kalau tahun baru enak pret. Mana malaikat Israfil nih, trompet gue dong nih, tret gitu kan. Nantangin tuh. Padahal haram itu. Itu kan ajaran orang-orang kafir. Kenapa kok kita ikut-ikutan? Padahal malaikat Israfil belum waktunya disuruh niup. Lah kalau ditiup mental kita. Apaan? Al-qari'atu mal wa ma adraka mal. Nah, coba itu gunung terbang. Lah kalau gunung terbang kita ngapain? Kayak kapas. Terbangan kita. Tuh, makanya jangan suka nantangin mulu, manusia nantang mulu sih kerjaannya. Malaikat Israfil belum Allah suruh niup, belum. Lah kalau tiup kita udah habis. Ya, tiupan pertama hancur alam dunia ini. Tiupan yang kedua dibangunkan manusia dari alam kubur. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Suatu saat manusia yang ada di dalam kubur semuanya pada bangun. Suruh bangun. Tiup oleh malaikat. Makanya nanti yang belum meninggal belakangan tuh malaikat Israfil dengan malaikat siapa? Jibril belakangan. Ya.
Malaikat Jibril suruh nyari malah yang Nabi Muhammad, bingung. Orang udah berantakan, dunia udah hancur, disuruh nyari kuburan Nabi Muhammad, dia bingung. Akhirnya apa? Dia minta sujud kepada Allah. Akhirnya minta sujud, baru ditunjukin tuh kuburan Nabi Muhammad. Tuh Nabi Muhammad. Makanya kalau kita tadi baca sholawat ya tadi ya, terus sering-sering banyak sholawat Pak. Apalagi musim corona ini. Pagi-pagi habis sholat subuh setel tuh sholawatan, jangan TV mulu dangdutan. Dikit-dikit apa tuh? Sinetron. Dikit-dikit film. Setel tuh Pak, anak-anak kita ajarkan selawat, karena nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat dari Rasulullah. Lah kalau kita nggak cinta dengan Rasulullah, bagaimana kita mau dikenal? Kan ada pepatah mah, tak kenal maka tak sayang. Gimana mau dikenal kalau kita nggak sayang? Ya, tuh baca selawat, setelin apaan kek? Karena itu untuk mencegah, menghindari daripada penyakit corona. Nah itu di mana tuh? Di Brazil ya? Apa di mana itu? Itu dengan suara azan aja kata corona itu bisa pecah. Kita pada tidur subuh, belum pada bangun lah. Ya, inilah godaan kita. Itu ketika kita nanti mau bertemu dengan Tuhan, kita bersihin tuh kamar-kamar kita semuanya. Ya, kasih tahu tuh pesan Pak. Perlu itu anak-anak keluarga kita kasih tahu. Ntar kalau gua mau mati, kan bau obat tuh, bau apa nih, kotoran apa, bersihin. Ya, nanti yang datang tuh perebutan malaikat cuma dua, apa Israel, apa malaikat Jabaniyah, apa malaikat Rahman. Ya. Nah, terus ya. Maka bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, ini ya harfu nida, ya lamnya harus fathah. Jadi bacanya ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, salah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa. Nah, enak kan? Coba ya Rasulullah, susah, nyebutnya juga bingung. Tapi ya Rasulullah, lamnya fathah. Ya, karena ada huruf harfu nida, munada ya Rasulullah yang dipanggil. Ya. Dia banyak nih, kadang-kadang baik bacanya salah tuh. Berarti enggak dengerin dah. Ya, tapi nggak jadi masalah, cuman kalau orang yang ngerti nahu diketawain. Gumbor-gumborannya doang, brang. Bacanya salah. Ya, kurang bagus, kurang baik. Ya benerin dah nahunya. Ya kita kan kalau mau bikin rumah kan harus punya alat. Apa itu alatnya? Ya macam-macam dah, gergaji, martil, pacul. Begitu juga baca kitab, harus tahu ilmu alatnya. Ya, kalau nggak punya alatnya, ya susah baca kitab, pelotokan kita. Lah tadi tuh si Fikri di rumah baca. Dia kira belajar enak kali baca kitab, megang aja gitu, baca aja sendiri, dia kelotokan. Kenapa? Jangan kita menganggap sesuatu yang udah kita punya, kita udah baca dah. Tapi pemahamannya yang kita perlu. Ya. Kenapa? Karena kalau tanpa belajar tanpa guru buta. Ya. Ibarat orang buta nggak pakai tongkat, gimana jalannya? Ngerayap. Ya. Nah, itu ya. Nah, lanjut. Apa yang ditanya sahabat kepada Rasulullah? Nah, ya Rasulullah, apa sih siksa yang ada di dalam dunia ini? Nih, tanya nih sahabat nih ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan berkah pada umurnya. Umurnya biar panjang nggak berkah, Pak. Bukan sakit mulu. Apa sih lu enak aja ngeliat lu sehat, gua sakit mulu dah. Duit banyak. Duit banyak tapi sakit. Enak gak? Kagak ngerasain, Pak. Makanya kalau kita kaya ketika meninggal dunia, yang enak siapa? Keluarga. Yang mati apa bawa tuh duitnya? Lah kagak. Kali gitu malaikat ditanya munkar nakir, ketika disiksa udah parkir dan nyiksa gue dan ini gue kasih nih 1 miliar, kagak mau. Ya. Kagak bakalan mau malaikat munkar nakir.
Walaupun kita sebagai orang kaya waktu hidup di dunia, ketika meninggal sogok ke malaikat munkar wa nakir, nggak bakal bisa. Ya, coba dan ntar jajalin lah. Kumpulin duit dari sekarang, ketika mati ntar bawain kata, nih taruh pinggir apa di samping gue ya kalau mati dalam kuburan. Buat apa? Buat malaikat munkar wa nakir ngopi. Mau nggak? Kagak perlu dia begitu. Ya. Makanya kita itu kalau orang meninggal dunia apa beruntungnya Pak? Kalau kita dibacain telkin. Tahu telkin? Telkin tuh kalau habis selesai nguburin kan dibaca itu. Kalau saya sering baca di sana ada di Bangka ya. Disuruh baca telkin. Nah, kalau kita baca telkin apa sih maksudnya dan apa sih keuntungannya bagi buat yang meninggal? Yang pertama, mengajarkan si mayit apabila antar malaikat munkar wa nakir datang, lo ditanya, nih jawabannya. Tuh. Kan diajarin tuh, man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa ma akhika. Itu ditanya semua. Nah, kita kasih tahu tuh. Ntar lo kalau ditanya jawabannya ini. Cara kasarnya gitu. Ya. Terus apa? Kalau malaikat maut, malaikat munkar nakir datang, kira-kira si mayit udah diajarin sama orang yang hidup, kira-kira dia mau nggak nanya? Kayak kita nih mau ujian besok, soalnya udah bocor, udah tahu jawabannya, kira-kira tuh anak pinter nggak? Pinter, bagus nilainya. Gurunya males nggak nanya lagi? Lah kagak, udah bagus nilainya. Begitu juga munkar nakir ketika datang, nah yang meninggal ini pasti tanya, ya lu udah tahu jawabannya, gue bertanya juga percuma aja bertanya. Akhirnya nggak jadi. Coba kalau ditanya Pak, wow, dikemplang kita Pak, nggak percaya? Coba dah. Kan kita maunya bukti yang jelas, ya. Itu pertanyaan satu nggak bisa Pak, belum pindah. Ditanya dulu man rabbuka, siapa tuanmu? Nggak bisa jawab, pukul. Wah, mana mendemnya? Antara bumi dan langit. Dalamnya tuh pukulannya munkar nakir. Man rabbuka, nggak bisa juga, dipukul lagi, mendem lagi, congkel lagi sama kukunya nakir. Tanya lagi man rabbuka, enak. Kalau kita di dunia nggak bisa pertanyaan sang satu, pindah dulu nomor 5, nggak apa-apa. Dari sana apa pindah? Enggak, selesai dulu. Yang satu belum selesai udah pindah lagi? Enggak, nggak ada dispensasi. Dispensasi nggak ada. Keringanan kali gitu pertanyaan kagak ada. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, ntar apa ngerasain ya coba dah. Ya. Makanya kita kalau jadi orang Islam tuh belajar yang benar, cara nguburin yang benar, cara sholat yang benar. Ya. Ntar juga cara mandi wajib nggak ada di sini. Bagaimana sih cara mandi wajib kalau orang laki sama suami istri udah hubungan suami istri di dalam rumah tangga hubungan badan, itu caranya ada Pak. Hati-hati ketika kita mandi itu air yang netes aja katanya tuh. Kita lagi mandi, mandi wajib ya. Ketika mandi guyuran itu jatuh dari telangan kita nih, dari tubuh kita yang kotor tadi, air lalu jatuhnya ke air yang di kolam, maka air yang di kolam itu menjadi najis. Kan kita mandi enak, wow. Ini nggak berakhir itu air yang situ, itu namanya air najis, harus buang itu. Kalau buat ganti kita lagi mandi janabah nggak sah, ya. Atau ada tempelan sini, ada cat dikit nih cat. Orang begitu cat kemarin mau lebaran. Malamnya kecapean tidur orang suami istri, paginya mandi, catnya masih nempel, bersihin dulu. Kalau masih ada catnya nggak sah. Kenapa? Karena ini menghalangi. Ya, makanya orang perempuan tuh pakai apa tuh pakai kuku ya? Apa nih? Cutek ya. Kalau pacar kuku masih boleh. Kalau cutek itu nggak masuk air wudhu itu kuku. Saya kasih tahu tuh orang perempuan. Ya kan kita tanggung jawab Pak.
Jangan cakep lu pakai gitu merah-merah. Jangan. Dunia mah nggak ada artinya kalau kita bilang cakep. Ntar di akhirat cakep sama. Ada yang nanya Ustaz, emang kalau di akhirat nanti surga emang bidadari ada? Ya ada. Ada bidadari. Cakep-cakep lu, cakep. Siapa Ustaz? Istri kita. Makanya bilangnya, Bu, kalau pengen masuk surga, sholat yang benar, yang rapi. Ntar ibu soal jadi bidadari. Walaupun di sini udah nenek-nenek, masih laku di akhirat di surga. Kenapa? Karena umur di sana di surga nggak ada yang tua-tua Pak. Ini kayak di Widin ya, ini nggak ada tadi surga. Di surga nggak ada yang begini-gini. Kenapa? Muda lagi. Ya, umurnya 33 Pak. Enak kok. Nah di sini kita udah pakai tongkat, jalan sana merayap-merayap. Di sana nggak ada yang begitu Pak. Semua umurnya rata 33. Udah lagi. Enak nggak? Enak. Kalau dimudahin lagi. Di sini kita udah payah banget. Ya. Mau duduk di bangku aja kadang-kadang salah duduk, meleset. Tapi di sana enak nggak? Enak. Makanya di zaman Nabi pernah ditanya, seorang nenek ibadahnya luar biasa, sholatnya rajin banget, sedekahnya, hajinya, zakatnya, semuanya dikerjain. Lalu bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Enggak. Lah kan saya rajin sholat, kan ibadahnya rajin, puasa kerjain, haji kerjain, terus zakat dibayar, kurban dilaksanakan. Kok nggak masuk surga ya Rasul? Bener nih, bener. Nangis. Guling-gulingan itu di padang pasir, nenek-nenek. Kenapa? Kata Rasul nggak masuk surga. Lalu dibilang sama Rasul, begini ibu nggak usah nangis dulu. Ya Rasul, soal itu saya sia-sia dong soal ibadah saya, sholat saya, zakat saya semuanya sia-sia ya Rasul. Enggak. Ibu nggak masuk surga. Cuman nanti ibu, ini sekarang tua, nanti di surga itu muda. Oke, itu Rasul girang banget, lompat-lompat sampai campur di angkatan Pak. Saking girang itu, seorang ibu yang tadinya ketika masuk surga jadi masuk surga. Cuman ibu nggak begini, nah, ibu udah peyot banget, semuanya ada surga yang begini, semuanya muda, ya enak gak tuh? Enak. Itu bidadarinya, istri-istri kita juga yang soleh ya. Terus ya, nah lanjut. Jadi nggak ada keberkahan tuh pada umurnya, walaupun umur kita ya ada yang 100, ada yang 90, ada yang 80. Kalau kita nggak melaksanakan ibadah sholat utamanya, keberkahan akan dicabut. Ya, nggak berkah rezeki kita, umur kita juga nggak ada artinya. Ya, makanya kalau orang yang panjang umur, jangan girang. Kita ulang tahun girang banget Pak. Ya, orang ulang tahun kan besok nih tinggal 1 lagi, 1 Februari ulang tahun gitu. Girang banget tuh nyanyi. Padahal dia lupa itu. Nabi meninggal dunia umurnya 63. Lah kan kita umatnya Nabi Muhammad yang ngikut ke Nabi. Ya, khitabnya kepada Nabi. Kalau Nabi meninggal umurnya 63 tahun, lah sekarang kita umurnya udah 62 tahun 11 bulan. Berarti tinggal berapa? Sebulan lagi. Mbaknya udah makan. Jangan pakai ditahan-tahan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh mendokter. Mati juga. Kenapa? Umurnya Nabi umurnya 63. Jarang yang umurnya tua-tua. Nih kayak Budin umur 80-an ya, Pak ya. 80. Jarang yang udah tua begini. Tapi alhamdulillah panjang. Nah, dikasih bonus supaya dapat memperbaiki ibadah. Makanya kalau orang yang umurnya panjang itu dikasih kesempatan untuk ibadah tuh sisanya tuh yang lewatin umur 63 untuk memperbaiki ibadahnya kepada dia kasih lewat umurnya dikasih bonus bandel juga. Kartu dibatik, botol dicekek. Kapan mau beresnya kalau itu? Makanya kesempatan kita kalau umur ditambah, nah untuk diperbaiki lah amal ibadah kita.
Ya itu ya, jangan mabok ya. Ya lain dengan orang non muslim. Kalau orang non muslim memang sekarang umurnya umpamanya 60, ketika dia meninggal umur 63 tahun, itu yang 3 tahun itu dikasih bonus. Kenapa? Dia yang kemarinnya hapus dosa itu semuanya. Nah yang tinggal sisanya itu diampunkan oleh Allah. Lain, itu dispensasi buat dia. Sebenarnya juga kita jangan saling menuduh Pak. Ya, kita kan jeleknya kan saling menghina. Ini orang non muslim. Ini saya ngerasain ya, pernah ada orang non muslim ketika dia masuk Islam, ketika dia mau meninggal dunia, kita nggak tahu yang hidup. Tiba-tiba dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nggak tahu. Kenapa dia nggak berbicara? Karena gengsi kali sama keluarganya. Makanya dibaca cukup dalam hati. Nah itu kita nggak tahu yang begitu. Nah kalau yang begitu ada, surga dia. Makanya kita jangan suka menghina dulu, lihat dulu keadaannya. Ya. Wah ini Kristen ini orang agamanya beda sama kita, jangan, belum tentu juga. Apakah ketika dia ketika dicabut sampai di sini dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Ya. Nah itu ya. Jadi jangan girang-girang dah kalau kita ulang tahun, jangan girang. Ulang tahun itu umur bertambah, ajal semakin dekat. Ingat tuh, ya. Ulang tahun girang banget. Saya ulang tahun nggak girang Pak. Kemarin saya ulang tahun bulan November, diem aja udah. Malah kita baca tahlil, baca maulid, kirimin doa. Nggak pernah motong-motong kue bikin ini, enggak. Apain? Nah kita ingat mati. Umur bertambah, ajal semakin dekat. Kan umur kita bertambah kan, tadi kita umur sekarang 62 tahun. Nah ulang tahun 63, berarti kan dekat dengan ajal. Ya, umur memang bertambah, tapi ajal semakin dekat. Pak ajal serem Pak. Ya. Itu kalau kita yang namanya ajal datang merebut nyawa, itu sakitnya sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sakitnya tuh. Ketika Rasulullah datang malaikat Israel ingin menjemput Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk mengambilkan segelas air, secangkir air untuk dicelupkan di dalam gelas nih, telunjuknya Rasulullah jarinya. Jadi ketika ditunjukkan telunjuknya dimasukkan ke dalam gelas cangkir, itu mendidihnya luar biasa. Apa kata Rasul? Andai kata saya ceritakan kepada kamu, hai Fatimah, kamu gak akan sanggup untuk menerimanya. Bagaimana sakitnya sakaratul maut ketika menjemput kita. 300 kali bacokan pedang Pak. Sakitnya ketika roh dicabut. Kapan dicabutnya? Nih, makanya kita kalau habis asar jangan pada tidur lagi dah. Ya. Karena malaikat Israel itu ketika mencabut rohnya manusia mulai asar. Nah, ini pelajaran buat kita nih. Waduh, asar jangan tidur dah. Kenapa? Maaf nih Pak, kalau malaikat Israel menjemput kita itu asar, ditarik dari telunjuk apa namanya? Jempol kita tuh. Dari jempol kita jalan tuh. Naik terus sampai ke badan kita nih. Nah, kalau udah sampai sini, di stop dulu nih, ditahan. Lu istighfar pada doa ada kalau bisa. Tahan dulu sampai sini. Apa meninggalnya pagi, malam, pokoknya dia mulai dari asar. Makanya kita kalau asar jangan tidur. Itu kurang bagus. Kalau orang asar tidur katanya jadi orang gila. Ya. Kalau tidur di pagi hari malah katanya kita jadi orang linglung. Ya mestinya orang berangkat kerja tidur. Eder. Tuh larangan 2, pagi dan sore asar. Ya. Anak muda nih yang malah bergadang, pagi udah tidur. Salah tuh nggak boleh ya. Nah lanjut ya. Yang kedua,
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pada rezekinya. Nah, nih orang yang ringan-ringankan sholat rezekinya diambil oleh Allah. Ya, nggak dikasih mah dikasih, cuman nggak berkah. Bawaannya kurang mulu, ribut mulu, panas tuh keluarga. Ya, bawaannya ribut. Kenapa? Karena rezekinya nggak berkah. Akibat apa? Meringan-ringankan sholat. Ini waktu di dunia nih, ya. Nah, baru berapa tuh? Baru berapa? Dan yang ketiga, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala namanya yang soleh pada mukanya. Wah, tadinya waktu hidupnya rajin banget. Rajin ibadah. Pas mau meninggal dengan sholat. Nah, mukanya itu udah nggak disebut pancaran sinar ilahi, orang soleh lagi. Makanya kalau orang rajin ibadah setiap waktu ambil wudhu. Untuk apa? Untuk menjaga. Umpamanya kalau kita sekarang kan nih, kalau kita naik apa nih, MRT ya, atau kereta atau mobil, kan kalau kita punya air wudhu kan kita punya wudhu nih, pegangan kan penuh nih penumpang. Itu kita ada sampai kesenggol. Coba kalau nggak punya wudhu, wah nyosor kita. Nah, kesempatan nih orang cakep udah celek kali kita. Ada nggak perasaannya? Tapi kalau punya wudhu, hati-hati kita. Awas takut kesenggol. Sana dikit. Nah, tapi kalau nggak punya wudhu, kebenaran. Tuh. Makanya kalau kita punya air wudhu, jaga hati-hati. Itu pancaran muka kita tuh. Nah, kalau kita nggak sholat, nggak pernah wudhu, ya hilang. Ini sinar matahari, sinar wajah muka kita ini nggak bercahaya lagi orang soleh. Ya, namanya sih soleh, namanya. Namanya doang, Muhammad Soleh. Tapi nggak sholat, ya bukan soleh namanya, toleh. Salah. Ya, salah. Itu ya. Nah itu, makanya rajin-rajin wudhu. Kalau kita batal, ambil air wudhu. Mau kemana aja, ambil air wudhu. Jangan lepas air wudhu. Ya, itu senjatanya orang mukmin. Ya. Dan yang keempat, ketiga udah tadi, diambil dari mukanya, ya, namanya. Jadi nggak punya nama soleh lagi dah. Yang keempat, ya, tiada terpelihara, ya, baginya agama Islam. Nah, kita ngaku bukan agama Islam. Ya Allah, saya hambamu. Kata kita, saya hambamu. Kata kita. Padahal Allah akuin nggak? Belum tentu. Kita nggak perlu pengakuan, ya, pada diri kita sendiri, tapi yang ngakui Allah. Sama aja begini, Pak. Saya kan muridnya itu, ustadz itu, kiai itu. Nah, gurunya ngakuin nggak? Belum tentu. Tapi kalau gurunya yang ngakuin, itu anak murid saya. Cakep nggak? Itu kan guru saya. Nah, ngaku tuh. Ngaku. Tapi belum tentu diakui. Ya. Tapi kalau gurunya ngomong, itu anak murid saya. Nah, cakep tuh. Itu kan guru saya. Belum tentu. Apalagi itu kan bekas guru saya. Waktu guru kata bekas. Banyak tuh. Jangan samain barang bekas lah guru. Makanya saya pernah ditanya, gurumu siapa? Nih saya ditanya nih sama Habib Umar Alatos yang di Cipayung. Gurumu siapa? Habib. Lah. Lalu siapa? Oh, kiai ini. Lah. Gurumu adalah guru yang pertama kali mengajarkan alif begini, nomor 1 begini, huruf A begini. Itu guru kamu. Bukan yang sekarang. Nah, kenapa? Karena lantaran dia mengenalkan huruf A ini, nomor 1 ini, huruf A begini, B begini. Itu guru kita. Tanpa dia gak mungkin bisa baca sampai sekarang. Coba dah.
Bener nggak? Itu guru kita, bukan yang sekarang yang kita udah pinter, udah bisa baca, itu guru kita pada waktu bukan. Gurumu adalah guru yang pertama kali mengajarkan kita huruf A, huruf alif, huruf jim, itu guru kamu. Yang pertama kali kenalin kamu guru. A, ya. Bukan guru kita yang sekarang, bukan. Ya, paham deh ya? Nah, yang kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan dalam dunia ini daripada segala amal kebajikannya tiada diberi pahala atasnya. Ya Allah. Walaupun kita banyak duit Pak, uang banyak, kalau sedekah tanpa mengerjakan sholat, meringankan sholat, ditolak itu semua. Ditolak, nggak ada artinya. Ya. Makanya pertama kali itu adalah sholat dulu dah. Kalau sholat kita rapi, bagus, insya Allah semuanya ikut bagus. Ya. Tuh yang ke 5. Ya. Dan yang ke-6, tiada ya didatangkan dengannya oleh malaikat ke langit. Apa itu maksudnya? Kita kalau nanti udah meninggal dunia, ya, yang namanya langit itu nanti akan mengayomi kita, Pak. Nanti bayangin dah kalau nggak percaya. Itu yang namanya kiamat tuh, panasnya terik sinar matahari tuh sejengkal kepala kita. Ya. Nah sekarang matahari yang sekarang aja berapa triliun tuh jauhnya tuh. Panas banget pagi-pagi. Jam 12 kita jalan panas nggak? Nanti ketika kiamat tuh matahari di atas kepala kita sejengkal. Coba kalau nggak hangus. Makanya ada yang bilang, ada yang kerendam air keringatnya sendiri, ada yang kerendam darah, nanah, semuanya dah. Itu perbuatan kita. Karena matahari jauh aja kita udah merasa panas. Apalagi anak sekolah upacara pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 upacara beribut panas Pak, panas Pak, panas, baru segitu. Nanti di atas kepala kita sejengkal. Ya, itu nggak akan di apa namanya naungan di langit atas kita. Kalau orang yang meringankan, kan kita Pak lihat aja dah. Ketika matahari itu ya bersinar menyenter ke dunia, ke bumi, kalau datangnya awan, langit adem nggak? Tengah terhalang itu. Coba kalau nggak dihalangi oleh langit, panas. Ya, nanti begitu. Semua manusia akan merasakan bagaimana nanti kalau manusia yang tidak sholat atau meringankan sholat tidak akan mendapatkan naungan dari kami. Ya. Nah itu yang ke-6 ketika disiksa di dunia. Ya. Nah terus maka sembah lagi para sahabat nih. Apa siksa ketika ya tatkala matinya? Nah ini tadi waktu di dunia ada 6 tuh tadi ya. Nah sekarang waktu matinya nih, serem nih Pak kalau bicara mati. Ya malaikat maut itu kalau datang nggak bilang-bilang Pak. Ada yang kasih tahu dulu? Nggak pernah dikasih tahu. Kali gitu yang meninggal bulan ini huruf A, semua nggak abjad, ngacak, ya, ngacak Pak. Apalagi sekarang lagi musim corona nih, mati sih nggak ada yang tahu. Yang muda mati, yang kecil mati, semuanya mati. Kenapa? Ngacak pokoknya dah. Ya ini kematian, ya. Nah, ya ketika matinya, maka sabdanya Nabi adalah apa? Adalah dimatikannya dengan kehinaan. Hina banget nanti. Sekarang ada nggak? Saya tanya. Sekarang banyak nggak? Apa itu contohnya? Kita nggak tahu juga. Ada tetangga saya, ya atau kawan saya guru, kita nggak tahu. Rajin sholatnya, ngajarnya rajin,
ketika mati di saat sekarang, kuburinnya gimana? Dimandiin nggak? Disolatin nggak? Kadang-kadang kita lihat katanya masih pakai pempesnya, nggak dimandikan, nggak disolatkan. Orang Islam kira-kira ntar di sana gimana? Lah kemarin ketika meninggal dunia saya tegur, kalau memangnya itu jenazahnya nggak dikatakan COVID, ya, walaupun udah 3 kali gali, mandiin, ya. Nah orang Islam kan kita ingat Rasulullah ketika melampaui 2 kuburan itu, Rasulullah sampai ketika lewat kuburan itu sampai kudanya ngamuk, bahkan Rasulullah sampai mau jatuh. Kenapa? Mendengar 2 orang kuburan itu sedang disiksa oleh 2 orang malaikat munkar. Kenapa? Yang pertama karena tidak bersih di dalam berhadas. Ini waktu hidup di dunia nih, sedang hadas aja kita diseksa nih. Bagaimana kalau orang yang meninggal dunia nggak dimandiin, pemposnya kotor, dibawa ke kuburan, masya Allah. Makanya jangan aneh Pak, kalau sekarang dunia ini berbicara, gempa terjadi, tsunami terjadi, banjir bandang. Lah banjir enak ikan bandeng. Kita dibandingkan bandeng enak Pak. Ikan bandeng. Banjir bandang, datang air banyak banget. Apalagi kemaksiatan, kemungkaran, kezoliman banyak banget sekarang. Makanya saya kemarin kalau bicara ketika hari Jumat saya ngomong, kalau tahun 2000 kemarin banyak kecacatan terjadi, kezoliman ada, kemungkaran ada, terus apalagi kemaksiatan, ya, dosa juga banyak. Tapi kalau tahun 2021 masih juga begitu, maka Indonesia tidak berhasil dalam menghadapi tahun yang baru. Ya sama aja tahun 2000 kemarin sama 2021 sekarang sama aja. Bahkan lebih parah. Namanya belum berhasil. Ya, belum bisa merubah mana yang baik dan yang buruk, ya. Dah, lanjut ya. Nah, jadi hina banget tuh kalau orang mati nggak dimandiin, gimana ya? Nah itulah bergantung kitanya, apa pernah meringankan sholat. Tapi bergantung amal kita, nggak mungkin lah ya. Tapi ada juga orang yang katanya COVID, mandiin. Habis dimandiin kan diperiksa 3 hari baru nunggu jenazahnya udah dikubur. Dikata COVID positif, ternyata ngelihat hasilnya 3 hari negatif. Yang mandiin katanya diperiksa di swab, ternyata yang mandikan negatif. Itulah manusia. Itu jenazah nggak dimandikan, kalau didatengin langsung timnya. Makanya Pak saya pesan Pak ya, kalau ada yang meninggal dunia gara-gara begini Pak, mandiin aja dah. Karena menurut kedokteran, ya saling bertentangan dokter ya. Kalau orang yang meninggal dunia dikatakan COVID, virusnya juga udah mati Pak. Coba dah kita lihat pohon dah. Pohon kalau udah mati, kira-kira semutnya masih ada nggak sih? Kagak ada di pohon yang udah mati. Tapi kalau manusia ketika dikatakan COVID, buru-buru mandiin lah Pak. Ya kalau kita yakin meninggalnya biasa, mandiin. Ini baru pilek, batuk, dikatakan COVID matinya. Ya, kayak kemarin saya punya kawan itu dikatakan COVID, ternyata bukannya COVID. Lah jam 12 nelpon ke kepala sekolah minta ditransferin uang buat berobat. Ternyata pas ditransferin jam 12:30 meninggal. Lalu dikata COVID, dibawa ke rumah sakit Jati Padang. Setelahnya diperiksa, ternyata 3 hari Pak, enggak 1 malam, 3 hari baru hasilnya positif negatif. Hasilnya negatif. Ternyata Pak RT udah bingung semuanya, warga katanya COVID, dibawa tuh pakai peti, pas dibawa ke sana ke rumah sakit mau dikuburin, jenazahnya nggak ketemu. Coba
Saya bilang, kenapa ketika meninggal mandiin aja dulu. Kalau udah dimandikan, udah rapi tuh, dibungkus, diapain, datang panggil tim dokter, baru periksa itu. Kalau dikatakan COVID udah rapi. Ya, itu enggak. Inilah kurang telitinya kita. Yang mandiin aja Pak, kalau udah emangnya COVID, benar tuh jenazah COVID, ya virusnya juga udah mati. Nah ketika virus sudah mati, yang mandiin diperiksa, di swab, enggak. Itu udah kejadian kemarin tuh di Kebayoran. Diperiksa yang mandiin 4 orang itu, enggak kena COVID. Ya, itulah makanya kita kalau meninggal dunia dikatakan COVID, buru-buru lah mandiin lah, kasihan orang Islam. Ya, kalau sampai begitu kasihan, masih pakai pampers kotor. Ya Allah. Ya, makanya saya mah nggak aneh dah Pak kalau kita bumi ini ditimpa berbagai macam musibah bergantian. Longsor, gempa bumi, terus apalagi tsunami, banjir, meletus. Ini bumi ini, ya dunia udah banyak pada ngomong dah, ya lagi pada bengek ini, ya, lagi pada bengek nih. Sekarang gunung, yang dimana tuh yang di Jawa Tengah apa ya? Merapi, lagi bengek tuh, lagi menimbulkan lapar, ya. Lanjut. Dan yang kedua, matinya dengan sangat lapar. Ya Allah, mati lapar banget, siang. Ya ini orang yang suka meringan-ringankan sholat. Kan kalau mati kan ada orang yang mau meninggal dunia kan, tadi kan habis makan sepiring, apa minum susu habis lah gitu, meninggal, enak atau? Nah ini kalau lapar orang meninggal, ya Allah kasihan banget. Di dunianya udah begitu, bagaimana ntar di dalam kubur. Ini peringatan buat kita ya. Tuh, terus dan yang ketiga, matinya dengan sangat dahaga jikalau dituangkan air yang di dalam dunia itu pun tiada dimasukkan dahaganya. Nggak bisa. Ya, biar air seember masukin disuruh minum kalau bakal masuk, kenapa? Itulah orang yang meringankan sholat. Ya, kita kan kalau haus bawahnya pengen minum, ya. Lagi puasa, coba kita lagi puasa dari pagi sampai sore, ketika beduk maghrib datang jedur, minum apa? Air jangan kita minum dulu, makan itu roti, mau nggak? Apanya yang dimakan, diminum? Air dulu. Kenapa? Haus dari pagi sampai sore. Coba kalau dari pagi sampai sore ketika buka puasa makan tuh kue apa nih? Kue bolu. Kira-kira enak nggak? Agak pasti air semuanya diambil. Ya itulah ya karunia Allah yang besar, kenikmatan yang kita lagi bertemu dengan umur kita tuh. Apa contohnya? Ya kita lagi berbuka puasa girang mati ya Allahumma lakasum wa bika amantu. Tapi ingat Pak, kalau kita lagi buka puasa makan dulu, minum dulu baru baca doa. Pak, lah belum makan belum minum udah baca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Nah kan belum masuk air. Jangan salah Pak, jangan Allah dibohongin. Lu bohongin gua lu kata Allah. Emang lu udah makan, emang lu udah minum, lu udah baca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Katanya rezeki udah masuk ke dalam tubuh kita. Belum. Makanya apa dulu? Makan dulu atau minum dulu baru baca doa. Jangan terbalik. Allah dibohongin. Menggak kemplak aja malah lo. Ya. Paham tuh? Baca doanya ntar Pak, minum dulu, makan dulu, baru kita baca. Kalau sudah ada yang masuk sebagian makanan di tubuh kita, baru kita baca doa, walaupun hanya sedikit. Ya, jangan dibalik. Kecuali kalau kita doa makan beda. Ini kan kita menikmati kesyukurannya kita kepada Allah. Ya. Sekarang saya tanya,
Lebih afdol buka puasa dulu atau sholat dulu? Puasa dulu. Buka puasa dulu. Nah, jawab dah tuh. Ya. Yang mana yang bagusnya? Batalkan puasa dulu. Habis batalkan hanya minum doang baru kita sholat. Dan sholatnya jangan panjang-panjang. Ya. Beduk maghrib kita duduk, ambil air, minum boleh, atau makan kue yang sekedarnya boleh. Sholat langsung. Habis sholat, jangan kita tadi udah ngeliatin meja makanan banyak, kita sholat kira-kira usuh nggak sholat kita? Nah, jangan ayamnya dimakan kucing nih. Kan begitu. Nah, makanya kita nih tahu diri. Yang jadi imam harus tahu diri. Apalagi kalau kita buka puasa bersama di musola ini, ya, jangan lama-lama. Atau makan dulu, sholatnya di belakangin nggak apa-apa. Kan tadi doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Tapi makan jangan banyak-banyak, tahu diri juga. Yang suruh makan dulu, sholatnya dia di belakang. Akhirnya pas sholat, wah kenyang, bertahap, kagak jadi sholat, lemes, salah juga. Pak, kata Rasulullah, kalau makan berhenti sebelum kenyang, dan makan waktunya sebelum itu yang bagus ya. Nah, kita kapan aja udah makan ngaku belum. Subuh habis sholat subuh makan bersama di musola, pulang ke rumah sama istri bilang udah makan belum. Udah tadi udah makan pakai nampan. Kurang belum. Kan di musola. Kan makan di musola tuh. Ya jangan juga lah ya. Ya bilang lah, tapi boleh juga sih andai kata kita udah makan. Ya saya udah masakin, ya cobain lah. Jangan, istri udah capek-capek masakin kita di rumah. Akhirnya kagak dicolek sedikit, marah nggak? Marah. Jangan juga Pak, jangan begitu. Walaupun kita sudah makan di jalan, umpamanya kita kerja nih, atau kita lagi di tempat begini dah, makan nasi dikasih, sampai di rumah bilang sama istri, ya saya sudah makan tadi, gitu kan. Ketika udah makan, nah istri nyiapin makanan, kita ambil itu makanannya, cicipin lah apa yang dimasak supaya menghilangkan dia. Ambil, ya. Rasulullah sampai begitu Pak. Makanya Rasulullah manggil istrinya dengan kata-kata ya Humairah, wahai yang pipinya merah-merah, cantik panggilannya. Lalu kita? Kalau kita gimana coba? Lapar. Kue aja. Perut lapar, istri nggak masakin, lu ngapain aja di rumah, mata lu buta tuh. Kalau kita, kalau Rasulullah enggak. Rasulullah ketika pulang, ya ngajar kemalaman. Ya maklum dari Mekah ke Madinah kan jauh itu. Ngajar, pulang dari Mekah ke Madinah akhirnya apa? Kelamaan. Lalu Rasulullah ketok-ketok, assalamualaikum, sampai 3 kali juga nggak dibukain pintu Pak. Tapi Rasulullah tahu diri. Ketika nggak dibukain, ngapain? Digelar tuh sorbannya. Di mana? Di depan pintunya. Tidur di depan pintu. Seorang Rasul, masya Allah. Kita begitu nggak? Enggak, gitu-gitu. Rasul bukan apa bukan? Masuk surga belum tentu. Kan belum tentu kita masuk surga, ya. Tapi Rasul gelar itu sorbannya di depan pintu. Setelah gelar sorban di depan pintu, pagi-pagi subuh istrinya buka melihat suaminya tidur di depan pintu. Tapi Rasulullah dahulu yang minta maaf. Cakep nggak tuh? Menghormati seorang istri. Kata Rasulullah, mungkin istri saya kecapean lelah, ya masak di rumah kecapean. Nah kita tahu diri, tidur dah di depan pintu. Itu Rasulullah. Pas dibukain pintunya oleh Rasulullah, oleh istrinya, Rasulullah minta maaf lebih dahulu. Ya Umairah, maaf saya pulang kemalaman. Saya ketok-ketok pintu sampai 3 kali ucap salam juga nggak dibukain pintu. Akhirnya saya gelar sorban saya di depan pintu.
dan saya minta maaf. Itu Rasulullah. Nah kalau kita pas tidur di depan pintu, Pak dibukain pintu, pas dibukain pintu pagi-pagi kita ngapain? Kita tunjuk jidatnya, loh, keblung. Kalau kita itu dia ditendang. ya Rasulullah bahkan Rasulullah ketika dibukain pintu, kan pintunya begitu, bukan pintu dorong ini ya, atau bisa juga pintu dorong mungkin, tapi pintu Rasulullah kan dibuka begitu. Ketika dibuka, ya pintu dibuka, Rasulullah istrinya di balik pintu langsung dicium keningnya, cetut. Kalau kita tangan layang. ayo nih yang begini sunnah Pak. Coba istri kita kira nggak? Gira banget. Belum kayak pengantin baru, jangan begitu. Kita kasih tahu dulu, ini sunnahnya Rasul. Nih bapak pulang dari musola, dari masjid, assalamualaikum, cium tangan, cium bapak kening istri, cakep nggak? Anak yang ngomong, bapak genit kok, salah lagi tuh anak. Rasulullah ketika istirahat tidur di pangkuannya istrinya. Kita pernah? Belum, konyol banget belayu terubah. Pakai istrinya beli. Itu sunnah Rasul. Lah kalau sunnah dikerjakan dapat pahala nggak? Dapat. Menggirangkan istri nggak? Kita dielus-elus kepala kita oleh istri kita. Kita pun juga bilang sayang. Cakep nggak tuh? Makanya Pak sekarang kita udah tua ya, sama istri kita nih yang udah tua, emang nggak pernah cinta-cintaan, nggak ada. Yang timbul apa? Kasih sayang. Kalau yang udah tua, kalau yang muda cinta, kalau udah tua kasih sayang. Yang muda cinta, yang tua kasih berbalik. Nggak ada nenek-nenek mau kakek-kakek cinta-cintaan. I love you. Ada, yang ada kasih dah. Gua kasihan mak lu no. Tuh. Sayang kalau dibuang. Nah, saya kalau dibuang. Enggak ada lagi yang kayak begini. Ya. Itulah. Makanya kita sering menghargai seorang istri, Pak. Panggillah istri kita. Jangan jujur manggil istri. Istri kita hitam pas bukan pintu, tam sini loh. Jangan. Jujur sih, memang jujur. Emang istri kita hitam, kita panggil hitam, tam sini loh. Itu namanya jujur, tapi jujur yang menyakitkan. Kalau jujur, terlalu jujur. Jangan juga, walaupun istrinya kita bongkok, katakan maaf ya, istri kita bongkok. Walaupun dia bongkok, tetap kalau memang istri kita katakan istriku adalah Yulian. Ayo berani nggak ngomong gitu tak? Suamiku adalah Arjuna. Wah cakep. Cium nak keningnya cetut. Ya Rasulullah kan ajarannya begitu. Ntar kalau saya mau sholat batal, ya ambil air wudhu. Makanya kan setiap umat Islam, setiap berbuat apapun kebaikan, kalau memangnya itu batal, wudhu lagi. Itu ajaran Rasul. Ya, kita wudhu dari sholat zuhur sampai ke asar. Udah batal lu? Belum. Ngapain? Nah, lu kagak beler dulu lagi kagak? Apa? Belum batal gua. Ya ilah tega banget. Tuh kira-kira zuhur ke asar tuh kan sedang istirahat, tuh enak tuh ya. Nah kita ngobrol sama istri, ngapain? Ya bilang supaya menggirakan istri. Ya, istri udah capek dari pagi masak, kerja di rumah. Kita ya bilanglah sama istri kita, sayang, panggil kata-kata sayang. Ya jangan jujur tadi, kurang enak banget tadi tuh. Ya. tapi yang penting harus sebut. Yang penting harus sebut. Yang penting istri ini Yang kita harus sebut. Ya, nanti juga istri kita kalau kita bilang sayang, ya Rasulullah manggil apa sih? Ya Umairah, wahai yang pipinya kemerah-merah. Cantik panggilan seorang Rasul kepada istrinya. Ya Umairah, ada apa? Sayang. Tuh jawaban seorang istri. Kalau kita panggil Benjo, sini loh. Apa? Dol? Nah, dol lah tuh. Jelek banget. Ya, jangan.
yang apabila yang baik-baik istri kita supaya girangin dia. Kalau nggak begitu kapan lagi? Kita kalau udah meninggal baru sedih, nggak ada artinya Pak. Kalau mau bikin gembira istri sekarang waktu masih hidup, ya. Kalau udah meninggal nggak ada artinya, kalau kita sedih juga nggak ada artinya. Cuman ada bagusnya juga sih, ya. Kalau istrinya meninggal lebih dahulu, suaminya ridho, surga nggak? Surga, tapi istri yang soleha dan suaminya juga tahu menghargai seorang istri, ya. Waktu di dunianya dihormati, dibaiki, ya, disayang, ya. Itu mudah-mudahan itu menjadikan suatu rahmat buat kita, kasih sayang. Makanya kalau kita mau meninggal kan tadi udah bilang, bersihin itu, ya. Mudah-mudahan itu menjadikan doa rahmat buat yang meninggal, ya. Cukup deh ya. Habis ini deh ya. Jam 9 pas, wah lewat tuh. Ya. Habis ini dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi dah. Memang kalau cara-cara gini nggak banyak-banyak, sedikit asal mantap. Ya. Ya kalau banyak-banyak kalau nggak ngerti buat apa kita, ya. Dan ini pun belum menjelaskan masalah rukun sholat yang baiknya gimana. Ntar di akhir ininya ada. Ini masih panjang Pak babnya. Ya ada berapa lembar itu? Ya. Ada 2 lembar ini. Masih panjang. Ya, kalau dalam satu malam kita bahas cuma berapa baris saja karena kita menyinggung masalah-masalah yang lain. Kalau nggak begitu kita ya udah ngajarnya datar aja gitu. Ya kurang enak. Ya, yang perlu dijelaskan. Nanti masalah rukun ada di sini. Rukun sholat bagaimana ya. Terus syarat-syarat sholat bagaimana ya. Terus makmum masbuk bagaimana. Itu ada nanti dijelaskan. Nanti kita singgung-singgung dikit-dikit. Ya. Itu ya Pak ya. Ya, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat.